Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin paminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh, sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Shadiqil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Marilah kita selalu mengisi diri kita ini dengan banyak-banyak mengingat kepada Allah melalui zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mari kita banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, di mana saja, kapan saja kita selalu mengingat sebutan ya Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa. Kita selalu bermohon kepada Allah agar bangsa dan negara kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hancurnya negara, hancurnya bumi ini diakibatkan ulah-ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kaji yang sering kita sebut di dalam kolbu kita, di dalam lisan kita, ucapan kalimat yang pendek. Pada saat kita berikrar, kita berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah berjanji mengucapkan seperti ini ikrar kita, maka kita bersaksi, kita bersyahadat, bersaksi kepada Allah. Nah, mari kita lihat ucapan ini memang mudah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di dalam sebuah kitab bahwa diceritakan
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah, saya mau ceritakan tentang ucapan kalimat syahadat saja. Kalau kita ikhlas, Allah reda ucapan tapi bersih qalb kita. Ya. Qalb kita bersih. Kita ucapkan ini, janji kita. Pada saat kita janji kepada Allah. Ini kita lihat ini. Ya. Bagaimana seorang yang baru masuk Islam, dia baru mengucap kalimat syahadat, tapi begitu sudah mulianya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu di sebuah bukit Khaybar, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya berjalan-jalan sampailah di bukit Khaybar. Dan singkatnya jamaah yang dirahmati Allah SWT, dia bertemu dengan pemuda yang kekar, tinggi, legam, hitam, bau lagi. Kenapa? Karena memang kehidupan seperti itu. Tidak pernah mandi, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Karena belum dikenalkan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat-sahabat itu pada menutup hidung saking baunya. Saking baunya. Ya Allah, kita sama teman saja kalau teman kita belum mandi kita katakan bau. Makanya sekarang kita selalu banyak-banyak mencuci ini, mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci muka, mencuci hati qalbi kita. Kita kembali pada cerita tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena baunya ya. Dia belum pernah mendengar kalimat-kalimat panggilan takbir, kalimat-kalimat azan. Enggak pernah mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak pernah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panggilan seperti itu. Nah, akhirnya singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini dia berdialog pada para sahabat-sahabat Nabi. Nah, juga dengan diplomasi yang hebat, akhlak yang mulia, akhlakul karim yang mulia. Karena keteladanan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak. Jadi Nabi kita diutus ini untuk menjermukan akhlak-akhlak kita jemaah. Ya. Kenapa? Suri teladan ada pada dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mencontoh siapa lagi? Kita hanya kembali mencontoh kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada siapa lagi? Kepada para ulama, para habaib kita. Al ulama warasatul anbiya. Kembali cerita tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya. Dia disuruh masuk Islam. Kira-kira mau tidak? Nah, ibadah aja dia belum pernah kenal bagaimana panggilan azan dan sebagainya. Bagaimana dia masuk Islam? Tapi singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda tadi dengan akhlakul karimah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuklah Islam pemuda tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia masuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ada panggilan jihad, panggilan perang. Perang Handak, perang Taif, perang Badar, perang lain yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tadi jamaah yang dirahmati ingin ngikut bersama baginda kita, ingin ngikut bersama para sahabat-sahabatnya, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk bersama-sama berjuang membela dinul Islam. Apa kata sahabat-sahabat? Tidak diizinkan karena mereka baru masuk Islam, baru mengikrar kalimat syahadat. Tidak diizinkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pengen juga, akhirnya diizinkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama sahabat-sahabatnya perang. Nah, peranglah yang dilakukan di zaman Rasulullah. Perang dulu tidak beda dengan perang sekarang. Kalau sekarang kita nih harus kita perbaiki akhlak kita. Perang yang dilakukan, maka sekarang ini harus kita perbaiki akhlak. Ya, kalau akhlak kita jelek, maka hancur ya negara ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya pemuda itu ikut perang, pemuda itu tertembak ya dengan anak panah, meninggallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairu khalqi kullihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tadi pemuda tadi meninggal karena tertembak anak panah dengan ucapan apa tadi jamaah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita sebagai manusia yang masih hidup, orang yang hidup? Kewajiban kita ini kepada orang yang mati. Ada 4 kewajiban kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pasti yang pertama kita memandikan saudara kita. Memandikan. Dibersihkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dimandikan apa? Dikapani. Dibungkus dikapani dengan putih suci bersih. Dikapani. Setelah dikapani, disolatkan, dibawa ke masjid berjamaah bersama para sahabat-sahabat. Setelah disolatkan, barulah dikuburkan. Pemuda tadi ini dimakamkan oleh para sahabat-sahabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dimakamkan ceritanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada saat mendukan sudah meninggi, sahabat-sahabat semuanya bertanya kepada Sayyidina Ali, gerangan minyak wangi apa yang kau kenakan, yang kau begitu wangi, begitu semuanya para sahabat saling menanya pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, menanyakan semuanya. Tidak ada satupun yang lalu bertanya, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah? Kenapa tidak bersama kita menguburkan, memakamkan saudara kita yang baru? Di mana Rasulullah? Ternyata Rasulullah berada di bukit Khaybar. Rasulullah sedang mengangkat tangan, sedang menghadap kepada Allah, memohonkan kepada Allah, dan melihat, menyaksikan jamaah yang dirahmati Allah. Menyaksikan apa? Bidadari turun menghampiri pemuda yang baru meninggal, yang dalam masuk kubur. Begitu banyak bidadari memasuki. Wanginya begitu harum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya saudara-saudaraku, bukan aku tidak mau bersamamu. Aku melihat bidadari turun menghampiri saudara kita yang baru saja. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dunia beserta isinya, kalau ditimbang dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, begitu beratnya timbangan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masih kalah dunia dan isinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu mari kita basahi lisan kita ini dengan banyak bertasbih, memuji kepada Allah, kebesaran Allah, bertahmid, berzikir, berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya, di mana saja, kapan saja. Kita saksikan tadi saudara kita yang baru masuk Islam, dia baru mengucapkan kalimat syahadat, sudah diperlihatkan begitu indah para bidadari turun menghampirinya. Baru syahadat. Semoga kita yang sejak kecil sudah bersyahadat, sudah diislamkan,
melalui orang tua kita mengenal. Semoga semua apa yang kita ucapkan, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya war rasulah, itulah yang ditanamkan kepada anak-anak kita sejak di taman kanak-kanak sampai di perguruan tinggi. Sejak di taman kanak-kanak dia sudah hafal raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya war rasulah. Tanamkan kembali nih kepada putra-putri kita ini. Ayo tebarkan kembali. Tebarkan kembali. Bertasbih, bertahmid, berzikir, berselawat. Pahalanya begitu besar. Kemuliaannya begitu banyak. Syafaatnya nanti akan diberikan kepada kita melalui kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pasti siapa yang berselawat 1 kali akan diganti 10 kali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan sekali Islam itu. Menakutkannya bukan menakutkan itu nanti ya akan diseksa. Ya, menakutkan galak, jahat, bukan. Islam itu indah, Islam itu damai, nah, Islam itu berkah, Islam itu adalah orang yang menyelamatkan, orang yang mendamaikan. Itu Islam, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia jahat, ya, tapi Islam. Kita membuangkan satu duri, indahnya. Kita bertemu dengan teman, indahnya, damainya, senyumnya, silaturahminya, semua mendapat hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan itu Islam itu indah, bukannya jahat. Ya. Islam itu indah, baik, ya. Islam itu tidak menakutkan. Jangan menakutkan. Ya, jangan menakutkan, ya. Islam itu sangat menakutkan. Menakutkannya bahwa pahalanya banyak, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit berkah, dikit-dikit berkah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Islam itu sangat menakutkan. Menakutkan itu banyak banget. Keberkahan banyak banget pahalanya nih. Ini begini aja nih, ya. Senyum aja ibadah. Ya, senyum aja ibadah. Ya. Maka dari Sabang sampai Merauke kita cinta kepada negara kita. Hubbul watani minal iman, cinta negara sebagian daripada iman. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, para habaib, kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kita selalu mendoakan untuk guru-guru kita dari mulai taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, guru yang mana saja kita doakan semoga guru-guru kita dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahannya, dilimpahkan semuanya, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara bangsa ini dijaga oleh Allah, dilindungi dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.